I just want it to be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hello everyone, annyeonghaseyo yorobun. Nama saya Lintang Zalia Safira dari SMA Negeri 1 Cibinong dan saya dari kelas 1010 nomor urut 17. Kalian suka nggak sih baca-baca buku novel yang genrenya itu kayak fiksi atau fiksi romansa? Atau mungkin kalian suka baca-baca novel yang genrenya itu di abad-abad pertengahan? Mungkin kalau kalian suka baca novel yang genrenya kayak gitu, kalian udah nggak asing lagi sama salah satu sastrawan Inggris yang satu ini. Siapakah dia? Jadi dia adalah Jane Austen. Jadi Jane Austen ini adalah seorang novelis yang berasal dari Inggris dan dia itu terkenal karena dia telah menerbitkan karya-karyanya yang menggambarkan bagaimana kondisi keadaan masyarakat-masyarakat di kalangan menengah serta ke atas pada abad ke-18 dan ke-19. Jane Austen terkenal itu karena gaya menulis di aliran realismenya, di mana gaya aliran realisme ini menggambarkan secara tajam bagaimana kondisi sosial serta kepiawaiannya dalam meramu gaya sudut pandang orang ketiga dalam bentuk parodi dan juga ironi. Nah, hal ini yang membuat Jane Austen menjadi salah satu sastrawan Inggris yang karyanya sudah disukai banyak orang dan dibaca di mana-mana. Jane Austen lahir pada 16 Desember tahun 1775 di Steventon, Hampshire, Inggris, dari pasangan Cassandra dan George Austen. Jane Austen merupakan anak bungsu dari ketujuh bersaudara. Nah, Jane itu merupakan keluarga yang cukup terpandang karena ayahnya, George Austen, merupakan pendeta pada masa itu. Ketujuh saudara Jane Austen mendapatkan pendidikan yang cukup dan mereka terus didorong oleh ayahnya untuk rajin membaca, di mana mereka didorong untuk giat membaca di perpustakaan milik ayahnya. Nah, di antara 7 bersaudara ini, hanya ada 2 putri, yaitu yang pertama Cassandra dan yang kedua Jane Austen sebagai anak bungsu. Suatu hari Jane Austen dan Cassandra dibawa ke sekolah berasrama oleh ayahnya, namun sayangnya saat mereka bersekolah di sana, mereka mengalami tifus yang cukup berat, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari asrama tersebut. Ketika kedua bersaudari tersebut dipulangkan, Austen mengisi hari-hari masa mudanya dengan cara beribadat, bersosialisasi, kemudian membantu orang tua dan bermain piano. Austen juga gemar sekali menari, dan di malam harinya, Jane Austen seringkali membaca novel bersama dengan keluarganya. Saat itu dia juga sudah mulai menuliskan cerita fiksi milik dia sendiri. Nah, selama periode ini, Jane Austen bereksperimen dengan berbagai bentuk karya sastra, mulai dari novel sampai ke surat cerita miliknya yang ia tulis, tapi sayangnya diabaikan oleh masyarakat sekitar. Tetapi kemudian, karya-karya tersebut ia revisi terus dan terus, sampai akhirnya karya yang direvisi tersebut menjadi sebuah 3 novel besar yang sampai saat ini masih banyak orang yang membacanya. Kemudian pada tahun 1801, Jane Austen memutuskan untuk pindah ke Bath bersama dengan ayah, ibu, dan saudara perempuannya yaitu Cassandra. 4 tahun kemudian, sang ayah meninggal karena sakit. Hal ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Nah, mereka juga sering pindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka menginap di tempat keluarganya, bahkan tak jarang mereka juga sering menyewa tempat penginapan. Kemudian pada tahun 1809, mereka memutuskan untuk menetap di rumah bernama Edward Austen di Chawton. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan Jane Austen untuk membaca, membuat karya tulis semenjak kecil, hal ini membuat dirinya semasa remajanya itu menjadi sangat tertarik dengan dunia kepenulisan atau dia juga bisa dibilang ingin menjadi seorang novelis. Ia kemudian mulai menulis lembaran-lembaran buku serta cerita. Salah satu cerita pertamanya itu berjudul Love and Friendship. Salah satu karyanya ini yang berjudul Love and Friendship itu merupakan sebuah cerita fiksi parodi romantis yang berisi dari serangkaian surat-surat cerita. Jadi, serangkaian surat tersebut ada jika disusun jadi sebuah cerita. Jane kemudian menuliskan sebuah karya yang lebih serius berjudul
Eleanor and Marianne yang kemudian diterbitkan menjadi Sense and Sensibility di tahun 1811. Jane Austen kemudian melanjutkannya dengan kisah berjudul First Impression yang kemudian diterbitkan dengan judul Pride and Prejudice pada tahun 1813. Nah, karya Pride and Prejudice ini merupakan salah satu karya favorit milik Jane Austen. Saat ini, Pride and Prejudice sudah dijadikan sebuah film. Nah, selain Sense and Sensibility dan Pride and Prejudice, ada juga karya lain dari Jane Austen yang bernama Susan yang kemudian diterbitkan menjadi Northanger Abbey. Terus ada juga yang berjudul Mansfield Park dan juga Emma. Selama dia menerbitkan novel-novel ini, dia tuh menggunakan nama anonim atau alias. Jadi dia tidak menggunakan nama Jane Austen sebagai nama penulis novel itu, tetapi dia menggunakan nama lain. Sehingga novel-novel ini berkesan penulisnya itu adalah anonim atau tidak diketahui. Nah, berikut ini ada beberapa daftar mengenai beberapa karya milik Jane Austen yang sudah dirilis. Yang pertama dalam bentuk novel itu ada Sense and Sensibility tahun 1811, Pride and Prejudice tahun 1813, Mansfield Park tahun 1814, Emma tahun 1815, Northanger Abbey tahun 1818, serta Persuasion tahun 1818. Nah, selain itu ada juga karya fiksi pendek dari Jane Austen yang berjudul Lady Susan di tahun 1794. Kemudian ada juga beberapa karya fiksinya yang belum selesai. Yang pertama itu ada The Watson tahun 1804 dan juga Sanditon tahun 1817. Ada juga karya-karya lain dari Jane Austen itu seperti Sir Charles Grandison, Plan of a Novel, Poems, Prayers, dan Letters. Oh ya, di sini juga ada salah satu surat yang dari cerita milik Jane Austen, halaman terakhirnya yang dituliskan Jane Austen kepada saudarinya yaitu Cassandra pada 11 Juni 1799 dan ditandatangani oleh Yours Affectionately Jane. Ada beberapa fakta dari karya milik Jane Austen yang berbentuk novel yang berjudul Northanger Abbey dan juga Persuasion serta Sanditon ditulis oleh Jane Austen ketika dia sedang sakit. Nah, tapi semakin hari kesehatan Jane Austen itu semakin memburuk sehingga karya yang dapat diterbitkan darinya itu hanya ada Northanger Abbey dan juga Persuasion. Sanditon itu tidak sempat diselesaikan. Di saat dia sakit ini yang di umur ke-41 di tahun 1816, ada yang menyebutkan dia terkena sebuah penyakit bernama penyakit Addison, tetapi ada juga beberapa penelitian yang mengatakan bahwa Jane Austen terkena penyakit tuberkulosis yang menular dari ternak. Penyakit ini tuh menjadi cukup umum sebagai penyebab kematian di masa tersebut. Jane Austen kemudian meninggal pada 18 Juli di tahun 1817 dan dimakamkan di Katedral Winchester, Hampshire di Inggris. Selama seumur hidupnya, Jane Austen memutuskan untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak. Panjang abad ke-19 ini, karya-karya dari Jane Austen hanya dikagumi oleh kalangan menengah ke atas atau para bangsawan, sampai akhirnya diterbitkan sebuah buku berjudul Memoir of Jane Austen yang ditulis oleh keponakan laki-lakinya pada tahun 1869, di mana hal ini menjadi salah satu kunci utama penyebab Jane Austen serta karya-karyanya itu jadi lebih terkenal dan populer. Semenjak diterbitkannya karya Memoir of Jane Austen kemudian dikenal oleh khalayak umum sebagai sosok yang menarik. Kemudian pada tahun 1940-an, Jane Austen mulai diakui di lingkungan akademis sebagai penulis besar Inggris. Karya Jane Austen ini juga mulai dikupas tuntas semua mengenai isi-isinya oleh para ilmuwan, mulai dari ideologinya, sejarahnya, bahkan sampai ke aspek artistiknya. Bahkan di era budaya pop, mulai muncul kelompok-kelompok bernama Janeite. Kelompok ini berfokus pada kehidupan milik Jane Austen dan berbagai karya-karyanya seperti novel dan fiksi pendeknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai biografi seorang sastrawan Inggris yaitu Jane Austen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan ibu guru yang memberikan penilaian. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.